tidak berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Dewan Juri yang kami hormati dan selamat pagi teman-teman semua yang berbahagia. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari SMK Negeri 6 Surakarta. Saya Fadila Sabita, kelas 10 jurusan Desain Komunikasi Visual, dan rekan saya Maimunah Octavian, kelas 11 Manajemen Perkantoran 1. Dan saya Alma Aida Sabita, kelas 10 dari jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Baik, sebelum kami memulai presentasi kami, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat yang telah diberikan sehingga kita bisa bertemu di pagi hari ini. Berdirinya kami di sini adalah untuk mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami dengan judul Menanggulangi Kelemahan Mental Pada Generasi Stroberi dengan menerapkan prinsip stoikisme. Baik, kami mulai dari latar belakang. Di saat ini banyak dijumpai generasi yang memiliki mental yang rapuh dan cenderung tidak tahan dengan tekanan. Generasi itulah yang disebut dengan generasi stroberi. Tekanan itu bisa berasal dari berbagai faktor, seperti yang sudah kami cantumkan dalam PPT kami. Faktor-faktor itu berasal dari komentar negatif atau cyberbullying, lalu ada perundungan, masalah ekonomi, lalu pertengkaran keluarga, harapan orang tua yang terlalu membebani, dan juga bisa jadi dari beratnya persaingan di sekolah. Nah, masalah yang mereka hadapi ini semakin menumpuk dan mereka tidak mengerti bagaimana caranya mengelola emosi mereka dengan baik. Tentunya hal ini pasti akan mengganggu kehidupan mereka, baik dari kehidupan sosial, lalu konsentrasi mereka yang jadi terganggu, dan akhirnya mereka melampiaskan emosi mereka dengan cara yang tidak sehat seperti penggunaan alkohol atau narkoba, self-harm, atau bahkan memunculkan keinginan untuk bunuh diri. Tak jarang juga siaran di televisi maupun artikel di internet melaporkan bahwa kasus bunuh diri semakin meningkat dan didominasi oleh para remaja. Nah, mengetahui permasalahan tersebut, lantas bagaimana caranya kita menanggulangi kelemahan mental pada generasi stroberi? Sebelum kita masuk ke pembahasan, tentunya penelitian ini kami buat dengan mempertimbangkan tujuan dan manfaatnya. Tujuan penelitian ini antara lain, yang pertama, mengidentifikasi pengertian dan faktor apa saja yang menyebabkan fenomena generasi stroberi ini marak pada kalangan remaja saat ini. Dan yang kedua, mengidentifikasi apa saja tekanan dan masalah yang dihadapi para remaja sehingga mereka ingin bunuh diri. Lalu yang terakhir, mendorong para remaja untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar stoikisme sebagai solusi yang tepat untuk menghadapi tekanan, serta salah satu upaya untuk menanggulangi kelemahan mental. Oke, untuk manfaat penelitiannya, maka penelitian bagi generasi stroberi yaitu terbentuknya perasaan tenang di dalam diri mereka dari penerapan prinsip-prinsip dasar stoikisme sehingga fokus dalam mencari solusi yang tepat di setiap terjadinya masalah. Selain itu, membantu minimalisir depresi, penyakit mental, tindakan menyakiti diri sendiri atau self-harm, dan ide bunuh diri karena telah memiliki pengembangan mental yang menjadi lebih kuat. Kemudian pada penelitian kita kali ini memiliki landasan teori, yaitu yang pertama adalah kesehatan mental atau yang biasa kita sebut dengan mental health. Merupakan sebuah kondisi tentang bagaimana cara kita mengatasi berbagai permasalahan atau tekanan yang terjadi di dalam kehidupan kita, dan tentang bagaimana cara kita membentengi diri dari penyakit mental maupun depresi. Nah, ciri-ciri mental yang sehat antara lain yaitu tidak memiliki masalah mental, tidak mengalami stres, dapat beradaptasi dalam lingkungan yang baru, dapat berpikir solusi ketika dia berada dalam tekanan. Dan selanjutnya yaitu fenomena generasi stroberi, merupakan sebuah fenomena yang merujuk pada kelemahan mental remaja. Nah, istilah itu mengarah pada generasi muda yang dianggap mudah menyerah dan tidak tahan berada di dalam tekanan. Disebut stroberi karena memiliki tampilan yang indah, namun rapuh dan juga mudah busuk di dalam.
Kemudian yang ketiga adalah filosofi stoikisme, merupakan sebuah aliran filsafat dari Yunani kuno yang didirikan oleh Zeno dari Sicil. Filosofi ini mengajarkan bahwa kebahagiaan dan kesenangan berasal dari dalam diri kita, kemampuan untuk menerima hal-hal di luar kendali kita, serta fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan. Baik, dalam menulis penelitian ini kami menggunakan dua metodologi penelitian. Yang pertama, metode kualitatif, yaitu metode ini berfokus pada pemahaman fenomena secara mendalam melalui data seperti narasi, wawancara, atau observasi alami. Metode ini menggali kelengkapan informasi agar bisa diteliti lebih dalam. Dan yang kedua, metode deskriptif, yakni metode penelitian yang menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan apa yang ada pada saat ini. Metode ini menyajikan data sesuai dengan fakta pada periode tertentu. Kemudian kami membutuhkan waktu 1 hingga 2 bulan untuk menyelesaikan penelitian ini. Dan tempat penelitian yang kami gunakan yaitu Perpustakaan Mijang. Nah, Perpustakaan Mijang ini adalah nama dari perpustakaan yang ada di SMK Negeri 6 Surakarta. Untuk teknik pengumpulan data, kami menggunakan metode kajian literatur, yaitu pendekatan sistematis untuk mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian dan memberikan landasan teorisis yang lebih kuat. Kajian ini melibatkan rujukan artikel buku dan penelitian terkait kesehatan mental, Strawberry, Jung, dan juga stoikisme. Nah, ada 5 buku yang kami lakukan, yang kami baca agar menjadi landasan teoritis yang lebih kuat. Yang pertama itu buku karya Lina Pasali yang berfokus pada generasi Strawberry. Yang kedua yaitu buku stoikisme karya Dale Kingsley. Yang ketiga adalah kesehatan mental karya Diana Vidya Lakriani. Lalu juga ada 2 buku yang membahas tentang stoikisme, yaitu How to Be Free dan How to Cope with Your Heart. Oke. Untuk hasil penelitian, nah, generasi Strawberry yang awalnya depresi, mudah tertekan, terus juga memiliki mental yang rapuh, dengan menerapkan prinsip stoikisme, yaitu salah satunya adalah dikotomi kendali, mereka menjadi lebih tenang. Mereka tidak mencemaskan hal-hal yang seharusnya tidak perlu dicemaskan. Dengan begitu juga, mereka menerima hal-hal dalam kendali dan di luar kendali. Nah, sebelumnya dikotomi kendali itu apa sih? Dikotomi kendali itu pemahaman bahwa ada hal-hal yang berada di dalam kendali dan di luar kendali. Hal-hal yang dalam kendali, contohnya itu ada pikiran kita, cara kita mengambil keputusan, cara kita menganalisis suatu peristiwa, lalu juga ada cara kita bereaksi terhadap kejadian di luar kendali. Sedangkan hal-hal di luar kendali yaitu tentang peristiwa eksternal, yaitu keadaan cuaca, terus ada juga bencana alam, ada kecelakaan, kematian seseorang, dan juga ada opini atau tindakan orang lain yang memperlakukan kita atau pandangan mereka terhadap kita. Nah, di sini juga membuat kita menetapkan batasan dalam diri sendiri untuk menghindari perilaku berlebihan. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya itu kita menetapkan batasan dalam hal emosi, dalam hal tindakan, dalam hal ketergantungan, dalam hal lain-lainnya. Nah, lalu di sini juga menjadikan kita pribadi yang dapat mengendalikan diri dari emosi, nafsu, dan tindakan. Alih-alih kita menguasai emosi menguasai diri kita dapat menyangkalnya ataupun tidak perlu memberikan emosi kita. Kita dapat berpikir secara rasional terhadap masalah yang terjadi sehingga menunjukkan solusi baru yang akhirnya dapat memecahkan sebuah masalah tersebut. Nah, dengan begitu juga adanya prinsip stoikisme itu mengajarkan kita bahwa kesulitan adalah guru untuk membantu menjadi lebih baik. Artinya, kesulitan itu membuat kita berkembang lagi menjadi lebih baik lagi dalam kehidupan selanjutnya. Memento mori, sebuah frasa dalam bahasa Latin yang memiliki arti ingatlah bahwa kamu pasti mati. Istilah ini mengingatkan kita bahwa tidak ada yang abadi di dunia dan kematian tidak dapat kita hindari.
Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan mengingatkan bahwa hidup hanya sementara. Setiap orang harus menjalani hidup dengan penuh makna, sehingga kematian tak akan membuatnya sia-sia. Baik, kesimpulan dari penelitian yang telah kami lakukan yaitu menangani kelemahan mental pada generasi stroberi yang cenderung mudah menyerah dan tidak terlalu berada dalam tekanan, memerlukan pendekatan yang lebih relevan. Nah, penerapan stoikisme ini menjadi salah satu solusi yang cocok dan efektif untuk mengatasi permasalahan ini. Stoikisme mengajarkan pentingnya mengendalikan emosi negatif dan mengajak untuk berfokus pada apa yang ada dalam kendali diri sendiri dan menerapkan prinsip-prinsip stoikisme seperti dikotomi kendali, pengendalian emosi, serta menerima apa yang tidak dapat dikontrol. Diharapkan para generasi stroberi dapat mengubah hidup mereka menjadi lebih tenang, bijaksana, dan tangguh. Oleh karena itu, penerapan filosofi stoikisme dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi kelemahan mental pada generasi stroberi. Serta filosofi ini dapat menjadi landasan yang kuat bagi mereka untuk menghadapi tantangan hidup, meningkatkan ketahanan mental,